Selamat pagi warga Taniling. Kita sedang berada di Desa Sentono, Kecamatan Karangdowo. Saat ini kita berada di lahan pekarangan milik hatinya PKK Desa Sentono. Ada berbagai macam tanaman di sini. Nanti kita akan melihat apa saja yang ditanam dan apa saja kendala yang mereka hadapi dalam pengelolaan pemanfaatan pekarangan ini. Kita lihat yang ini, salah satu tanaman terong. Karena ini pemanfaatan pekarangan, biasanya mereka akan menanam berbagai macam tanaman dalam satu lahan. Dan itu menyebabkan sering terjadi banyak masalah untuk tanamannya. Karena terlalu banyak tanaman dan selisih jarak antara tanaman satu dengan tanaman yang lain terlalu rapat, itu menyulitkan dalam penanganan hama dan penyakit. Salah satu penyakit yang kita temukan di tanaman terong ini adalah penyakit kuning keriting. Jadi daun-daun terong ini berwarna kuning. Penyakit ini disebabkan oleh virus Gemini. Namanya cantik virus Gemini. Dan dia disebarkan oleh kutu kebul. Mungkin bagi ibu-ibu, kutu kebul itu bukan hewan yang langka karena hampir setiap saat bisa menemui di pekarangan, terlebih mendekati musim-musim kering seperti ini. Jadi bulan-bulan Juli, Agustus, September saat panas dan cuaca kering itu seringkali kita temukan di pekarangan kita. Untuk kutu kebul sendiri atau untuk mengatasi penyakit kuning keriting ini, yang kita lakukan adalah mencegah penularan yang dilakukan oleh kutu kebul. Maka kutu kebulnya harus diatasi. Kita bisa melakukan pencegahan secara alami atau secara organik atau secara nabati untuk mengatasi virus ini. Untuk mencegah penularan lewat kutu kebul tadi, kita bisa menggunakan pestisida nabati. Namun pestisida nabati itu digunakan untuk pencegahan. Kalau untuk pengobatan dengan situasi tanaman yang sudah seperti ini sudah semakin sulit. Maka untuk pestisida nabati sebaiknya diaplikasikan ketika baru ada gejala atau lebih baik sebelum ada gejala. Makanya kita perlu untuk melakukan pengamatan dini. Tanaman yang sudah terinfeksi seluruh bagian seperti ini lebih baik dilakukan pencabutan dan dibakar atau dihilangkan dari tempat terdekat ini. Untuk tanaman yang terinfeksi belum seluruhnya atau masih di bagian ujung, kita bisa melakukan pemotongan pada bagian-bagian yang terkena saja, kemudian kita bisa mengaplikasi insektisida untuk menyelamatkan tanaman yang tersisa. Baiklah, kita akan mencoba untuk membuat pestisida nabati untuk mengatasi penyebaran kutu putih kebo ini ya. Mari. Baik warga Taniling TV, kali ini kita akan membuat pestisida nabati dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang berguna untuk menanggulangi serangan hama kutu putih kebul. Adapun bahan-bahannya adalah sebagai berikut: bawang putih, lidah buaya, daun pepaya, serai, dan yang terakhir daun sirsat. Baik, pertama kali kita akan mengupas bawang putih dulu sebanyak 3 siung. Kemudian kita potong-potong agar lebih mudah nanti saat di blender. Selanjutnya 15 lembar daun sirsat, kita potong-potong juga.
Kemudian kita masukkan ke dalam blender. Kemudian 2 batang serai kita potong-potong juga. Setelah itu kita masukkan ke dalam blender. Selanjutnya lidah buaya. Kita ambil bagian dalamnya saja. Yang terakhir kita masukkan daun pepaya, kita potong-potong dulu. Kemudian kita blender, kita tambahkan dulu air 1 liter ya. Kemudian kita blender. Kita blender sekitar 1-2 menit sampai bahan tersebut halus, kemudian kita matikan blendernya. Langkah selanjutnya kita akan saring 2 kali penyaringan agar tidak menghambat sprayernya. Yang pertama dengan saringan yang ukurannya lebih besar. Untuk penyaringan yang kedua, kita akan menggunakan blender ini yang ada corongnya untuk lebih mempermudah penyimpanan dalam botol. Tapi sebelumnya kita cuci dulu ya. Sambil mencuci blender, tadi saya menyiapkan botol sekalian. Kita saring dengan saringan yang lebih halus. Nah, setelah kita mendapatkan larutan yang sudah bersih dari ampas, kita masukkan ke dalam botol. Kemudian kita tutup botolnya dan kita fermentasikan selama 1 kali 24 jam atau semalaman, baru bisa diaplikasikan pada tanaman yang terserang kutu kebul putih. Ini saya sudah punya yang sudah saya simpan 2 hari yang bisa kita aplikasikan untuk membasmi kutu kebul putih. Kita siap untuk mengaplikasikannya.
Demikian tips dan trik dari saya, semoga bermanfaat. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.